Assalamualaikum. Apa kabar anak soleh dan soleha? Tetap semangat? Iya, setelah UTS kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu pembelajaran kita hari ini sudah masuk pada buku baru. Buku apa Bu Guru? Buku tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Ada yang tahu judulnya? Nah, betul sekali. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sudah siap untuk belajar? Anak-anak sudah tahu belum? Itu benda-benda yang ada di sekitar kita? Nah, jika belum tahu, baik biar kita kasih tahu. Kita cari tahu ya dalam pembelajaran kali ini. Kita baca doa dulu ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik nak, kita lanjutkan pada subtema 1, yaitu apa? Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, Nak Soleh tahu nggak benda hidup tuh yang apa ya? Seperti apa ya? Dan benda tak hidup tuh seperti apa ya? Nah, jika kalian belum tahu, maka kita belajar sekarang nih. Ini waktunya kita belajar. Jadi kalian ikutin dengan baik ya, Nak. Baik, kalian buka halaman 1 ya, Nak ya. Nah, di situ ada teks yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kamu perhatikan gambar ini pada halaman berikutnya yaitu halaman 2. Perhatikan gambar pertama. Benda hidup dan tak hidup. Nah, topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Nah, jika kita sekolah nih, sekolah apalagi waktu hari Senin, upacara ya Nak ya. Nah, itu seragamnya harus pakai topi tuh. Lihat. Topi dan seragam merupakan benda tak hidup. Nah, jadi benda tak hidup. Topi dan seragam itu adalah benda tak hidup. Biasanya dicirikan kalau benda tak hidup itu adalah ciptaan manusia yang buat manusia. Oke, lanjut. Nah, Ibu Guru rangkum di bawahnya ini, Nak. Tanaman di taman sekolah adalah benda yang bisa membuat sejuk suasana sekolah. Punya tanaman kan di sekolah kalian? Di rumah juga ada ya? Nah, tanaman itu merupakan contoh dari benda hidup. Manusia juga benda hidup. Hewan juga benda hidup. Jadi, intinya ciptaan Allah itu seperti manusia tadi, tanaman, hewan. Nah, itu benda hidup. Paham ya, Nak ya? Oke, selanjutnya ayo berlatih. Kamu perhatikan ya, nah halaman 4. Udah buka? Nah, itu ada gambar ruangan di apa? Ruangan dalam apa? Kelas. Ruangan di kelas ya, Nak. Coba kamu perhatikan itu. Nah, amatilah gambar suasana sekolah berikut. Kamu lihat nih gambarnya. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Nah, di sekitarmu ada apa benda hidup? Coba. Boleh bekerja sama ya, Nak? Nah, di sekitar kalian aja karena kalian di rumah, kalian amati. Di sekitar kalian, di rumah kalian, apa saja benda yang apa? Benda hidup yang ada. Nah, ya, yang benda hidup ya, Nak. Kemudian, apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Ya, di sekitar rumah kalian ya, Nak. Nah, sebutkan. Nah, coba kelompokkan
perhatikan benda-benda tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Ya, dia benda hidup apa benda tak hidup, kalian kelompokkan pada halaman berikut ini. Oke, Nak, ini dia. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Ya. Ini kalian tugasnya gunting gambar yang ada pada halaman 5, kemudian tempelkan pada halaman 7. Ini kamu lihat. Ini gambar di halaman 5-nya, ini ada bendera, tiang benderanya, gedung sekolah, ada Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, dan boneka, dan lain-lainnya. Nah, nanti kalian ini suruh gunting. Itu ada garis untuk mengguntingnya. Kalian gunting dengan rapi ya, Nak. Kemudian, kalian tempel pada halaman 7. Ya. Dipas-pasin ya, Nak. Nah, contohnya, untuk pertama nih, tiang bendera. Tiang bendera itu benda hidup apa benda tak hidup? Tahu, Nak? Tiang bendera benda hidup apa benda tak hidup? Nah, iya betul sekali. Benda tak hidup ya. Benda tak hidup itu biasa dengan ciptaan manusia. Nah, berarti kalian tempel di sini. Ya, di benda tak hidup. Kalian tempel di situ yang rapi ya, Nak. Namanya, Bu, nggak usah. Gambarnya aja. Paham ya, Nak? Oke. Kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan halaman berikutnya. Berikutnya, Nak, perhatikan gambar benda-benda bawah ini, ya. Kalian lihat di halaman berikutnya. Apakah ada di kelasmu benda-benda berikut? Jika ada, berikan tanda checklist pada kolam yang sesuai. Misalnya nomor 1, kursi. Ada tidak? Oh, pasti ada dong. Terus belajarnya gimana dong? Ya. Meja ada tidak? Ya, ada. Tadi kasih checklist pada kolam yang ada ya, Nak ya. Kemudian di bawahnya banyak lagi. Nah, kalian kasih checklist ya, Nak ya, di sininya ya, Nak ya. Nih, ada di kelas ada. Bangku ada. Papan tulis ada ya, Nak ya. Nah, nanti kalian kerjakan sampai bawah ya, Nak ya. Nah, Ibu Guru yakin kalian pasti bisa. Setelah itu, Nak, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Misalnya, titik-titik termasuk benda hidup. Apa ya dari gambar tadi benda hidup ya? Atau yang lain boleh. Kalian misalnya pikirkan yang lain namanya boleh. Misalnya, burung Garuda. Aslinya burung Garuda itu adalah benda hidup. Kenapa? Karena dia bisa berpindah tempat sendiri. Ya, dan dia butuh makan atau minum. Nah, salah satu ciri benda hidup itu adalah dia bisa berpindah tempat. Dia butuh makan dan minum, dia bernapas, ya, Nak ya. Jadi kalian ingat. Nah, kemudian yang kedua titik-titik termasuk benda tak hidup. Apa ya? Nah, Ibu Guru contohin. Meja dan kursi termasuk benda tak hidup. Kenapa dia dikatakan benda tak hidup? Nah, ciri benda tak hidup diantaranya dia tidak bisa berpindah tempat sendiri. Ya, jadi kursi itu nggak bisa pindah tempat sendiri. Pasti ada yang mindahin. Ya, karena dia bukan benda hidup, tapi dia benda tak hidup, ciptaan manusia. Ya, paham ya, Nak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu siapa yang masih ingat apa lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah burung Garuda. Jangan lupa ya, lambang negara. Lambang itu kan seperti gambar ya. Nah, lambang itu adalah burung Garuda. Oke, selanjutnya, sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Ya, siapa yang masih ingat? Simbol. Sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Masih ingat? Iya, ini dia. Ini dia. Kepala banteng. Jangan lupa warnanya hitam, dasarnya merah. Oke, siap. Nah, apa bunyi sila keempat Pancasila? Siapa yang masih ingat?
Iya, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, yang paling panjang itu adalah bunyi sila keempat. Tapi kalian sudah hafal ya, Nak ya? Alhamdulillah. Paham? Paham. Kita lanjutkan. Ternyata kita sudah sampai pada tugas hari ini. Yang pertama, kalian kerjakan halaman 4 tadi. Ya, menggunting benda hidup dan tak hidup, kemudian kalian kelompokkan. Dan tugas kedua kalian adalah apa? Nah, kerjakan halaman 5-nya. Nah, ada tugas tadi ya, mengisi pertanyaan benda hidup dan tak hidup serta ciri-cirinya. Oke, Nak? Bagaimana? Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.